Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Puji. Halo semuanya, dalam keadaan sehat kan? Oke, kita lanjutkan pelajaran matematika kita masuk ke subtema 2 ya. Masih mengenai jam. Nah, menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Perhatikan hubungannya antara jam dan menit, yaitu kalau 1 jam itu adalah 60 menit. Ya, ingat-ingat 1 jam 60 menit. Nanti kalau 2 jam, 3 jam tinggal ngitung nambahkan di sini. Kita lihat contohnya. Fitri dan teman-temannya berolahraga mulai pukul 6 dan selesai pukul 8. Berapa jam mereka berolahraga? Berapa menit mereka berolahraga? Nah, kita menggunakan jam. Jadi mulainya jam 6, selesainya jam 8. Dari jam 6 sampai dengan jam 8 ini waktunya adalah 2 jam kan, melangkahnya 2 ya. Bergeraknya dari sini ke sini itu 2. Ya, 2 langkah. Jadi mereka berolahraga selama 2 jam. 2 jam itu berapa menit? 2 kali 60 menit adalah 120. Atau dengan cara dikurangin, selesainya jadi jam 8 ya. Nah, ini kan mulainya jam 6, berarti 2 jam. Lamanya sama. 2 jam adalah 120 menit. Dari mana? Dari 2 kali 60. 60 tambah 60 ini bisa juga dihitung dengan bersusun sama hasilnya. Jadi kalau 1 jam 60 menit, 2 jam adalah 120. Oke. Nah, kita coba. Lama waktu kegiatannya berapa ini ya? Dimulainya dari pukul 8, selesainya di sini pukul 10. Berarti 1, 2. Ya, berarti lamanya kegiatan adalah 2 jam. Kita tulis 2 jam. 2 jam itu berapa menit? Tadi 2 kali 60. Adalah 60 tambah 60. Sama dengan 120. Jadi di sini 120 menit. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kegiatannya mulai pukul 12, berakhirnya pukul 13. Ini 12, ini 13 itu karena jam 1 ya, 1 siang. Nah, lama kegiatannya berapa? Dari 12 ke 13. 1 atau 13 dikurangi 12 itu 1 jam. 1 jam tadi ada berapa menit? Nggak usah dikalikan ya, karena hanya 1, di sini 60. Kemudian kegiatan berikutnya dimulai dari pukul 6, selesainya pukul 9. Ya, lamanya berapa? Kita lihat 1, 2, 3 atau 9 dikurangi 6 adalah 3. Nah, 3 jam berapa menit? 3 kali 60, yaitu 60 tambah 60 tambah 60. Atau disusun juga bisa 60 tambah 60 tambah 60 sama nanti hasilnya ini 0, 12, 18, jadi 180 menit. Oke, nah menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Kalau tadi kita sudah mempelajari cara menentukan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit, sekarang jika diketahui lama kegiatan dan waktu mulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Kita lihat contohnya ya. Ibu ke pasar pukul 8. Ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa? Ibu pulang dari pasar. Nah, lihat contohnya. Bisa menyelesaikan dengan cara ini, dilihat gambarnya ya. Dari pukul 8, 2 jam setelah pukul 8, ini 8, bergeraknya 1, 2, jadi pukul 10. Jadi ibu pulang dari pasar pukul 10. Atau dengan cara dijumlahkan, tadi kan berangkatnya jam 8 ya dek ya. Nih, jam 8. Lama di pasar itu 2 jam, jadi 8 ditambah 2. Jadi sama nih. Jadi di sini nanti pulangnya adalah pukul 10 dengan cara ditambah. Oke.
Nah, 10 tidak ada 0 depannya karena dua angka di sini ya. Ini 2, ini 2. Nah, sekarang kita mau coba 2 jam setelah pukul 7. Kita tambah aja karena di sini nggak ada bantuan jam, gambar jamnya ya. Kita tambahkan aja. 7 tambah 2 adalah pukul 9. 4 jam setelah pukul 10. Kita tambah aja 10 ditambah 4. Yaitu 14. Pukul 6 jam setelah pukul 14. Tambah aja, berarti pukul 20. Dan 8 jam setelah pukul 13 adalah pukul 21. Nah, ini yang menggunakan jam 24 jam ya deh, nggak ada pagi, siang, sore, malam. Berikutnya, menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Kita dapat waktu dimulainya suatu kegiatan. Kita lihat contohnya. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya kita bisa menghitung mundur. Gunakan ya, bisa menggunakan jam seperti ini nih. 10, ini tadi dari sini ya. 10 kita mundur 3. 1, 2, 3, berarti ke angka 7, maka jadilah di sini ibu mulai memasak pukul 7 atau dengan cara dikurangi. Tadi selesainya pukul 10, lamanya 3 jam berarti 7, jadi ibu mulai masaknya pukul 7. Oke. Nah, sekarang kita mau coba soalnya. Kapan waktu mulainya? Kalau lama kegiatannya ini di sini kita lihat ya. 2 jam selesainya pukul 14. 14 dikurangi 2 aja, Dek. Berarti pukul 12. Sekarang kalau 3 jam lama kegiatannya, sementara selesainya pukul 9. 9 dikurangi 3 aja, berarti berapa? Pukul 6. Kemudian di sini lama kegiatannya 5 jam. Selesainya pukul 6, berarti dikurangi 5. 6 dikurangi 5, berarti pukul 1. Oke, gampang kan? Nah, menggambar tanda waktu jam. Pernahkah kamu menghitung lama melakukan kegiatan sehari-hari seperti tidur, malam, dan belajar? Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitung, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Contohnya nih, ibu mulai masak pukul 7, ibu memasak selama 2 jam, pukul berapa ibu selesai memasak? Nah, ini mulainya pukul 7, selesainya pukul 9. Dengan bantuan gambar kita dapat menghitung dengan mudah ya, dari jam 7 sampai jam 9. Menghitungnya 2. Ini tadi masaknya selama 2 jam. Pukul berapa ibu selesainya memasak? Ini kan 7, 8, 9 sebentar. Oke, jelas anak-anak? Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar. Kalian bisa mengerjakan latihan di buku untuk lebih jelasnya lagi ya. Nanti juga Bu Guru akan kasih soal untuk kalian supaya lebih jelas lagi atau lebih memahami tentang pelajaran kita mengenai waktu atau jam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.